Assalamualaikum sahabat setia film 77, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat cocok untuk menemani kegabutan dan kegalauan kalian. Film ini berjudul The Great Dragon Plague, yang menceritakan masa lalu dari dinasti Tang ketika naga iblis turun dari kolam Kujiang. Ingin tahu kelanjutan dari ceritanya? Mari kita kemo. Di awal film diperlihatkan di halaman kerajaan dinasti Tang yang akan melakukan upacara pemujaan pada sebuah patung Buddha. Upacara pemujaan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Di sana juga diperlihatkan sekumpulan tahanan yang diikat. Semua tahanan itu akan mereka jadikan tumbal untuk sebuah patung Buddha sebagai ucapan penghormatan. Di sana juga terdapatlah seorang mantan detektif yang sangat ahli. Akan tetapi semua orang tidak mengetahuinya, dan di saat semuanya mempersiapkan upacara pemujaan, ia pun secara diam-diam menggesekkan ikatannya tersebut dengan sebuah batu. Pemujaan pun akan segera dimulai, dan semua penduduk beramai-ramai mendatangi kuil dinasti Tang. Seketika itu, Perdana Menteri langsung memutarkan tongkatnya yang membuat langit terlihat gelap dan terpancar kilat. Tak lama kemudian muncullah seekor naga yang langsung menyerang seorang kaisar. Akan tetapi naga tersebut tidak bisa menjangkau dan melukainya, karena ekor dari naga tersebut dipegang oleh patung Buddha yang akan mereka sembah. Karena tak terima ekornya dipegang, naga pun berbalik arah dan langsung menyerang patungnya yang membuat sebagian dari patungnya hancur lebur. Akan tetapi secara tiba-tiba patung tersebut langsung pulih kembali seperti semula. Dan di saat itu juga muncullah 9 ekor naga yang langsung menyerangnya. Tanpa diduga, ternyata patung tersebut bisa hidup dan memegang kepala dari si naga tersebut. Dengan genggamannya, akhirnya naga-naga tersebut hancur lebur menjadi butir-butiran debu. Melihat hal itu, kaisar dan semua penduduk langsung memuja-muja dengan bersujud kepada si patung. Dengan tegasnya, Perdana Menteri memerintahkan tahanan untuk segera dieksekusi. Melihat hal itu, si detektif pun panik dan akhirnya dia pun berhasil melepaskan ikatannya dan langsung berlari ke arah prajurit. Seketika itu juga datanglah kawanan yang memakai pakaian berwarna hitam yang langsung menyerang para prajurit dan pertarungan pun terjadi. Tanpa disadari, ternyata ketua dari kawanan itu adalah seorang wanita yang kemudian diserang oleh mantan detektif dan seorang wanita pemegang cambuk. Karena kewalahan dan akhirnya ia pun kabur. Dengan pedenya, mantan detektif tersebut langsung menghadap Perdana Menteri untuk meminta agar dia saja yang menyelidiki kasus ini. Hal itu ia lakukan agar ia bisa terbebas dari hukuman mati yang ia terima. Kemudian Perdana Menteri pun menyetujuinya dan memberikan sebuah racun kepada dirinya agar kelak jika ia tidak bisa membawa orang tersebut, ia akan mati karena racun, dan jika ia bisa membawa orangnya, maka ia akan membebaskannya dari racun. 10 tahun kemudian, upacara penyembahan pun masih dilakukan. Di sana diperlihatkan semua penduduk yang sedang menyembah patung-patung yang telah menyelamatkan mereka dahulu. Dan terlihatlah detektif yang sedang pergi ke seorang pandai besi untuk menanyakan siapa yang menempah sebuah jarum perak yang digunakan oleh ketua dari kawanan yang menyerang istana waktu itu. Sebenarnya dia tak mau memberitahukannya, karena itu merupakan rahasia dari pelanggan. Berhubung dia mengenal si detektif, ia pun menjelaskannya bahwa yang menempah jarum perak itu adalah seorang wanita. Dia juga bisa mengetahui hal itu dengan indera penciumannya. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tempat penginapan yang banyak wanitanya. Di sana terlihatlah wanita-wanita yang sedang berbaris di hadapan si pandai besi, yang sedang mencari bau dari wanita yang telah menempah jarum perak kepada dirinya. Sedangkan si detektif lagi menyuruh pemilik penginapan untuk membawa semua wanita-wanita yang ada di sana untuk segera turun. Akan tetapi si nyonya pun tak mau melakukannya, dan begitu detektif menunjukkan sebuah identitasnya, ia pun ketakutan dan langsung pergi untuk menyuruh semuanya untuk segera turun melayaninya. Si pandai besi pun terdiam dan langsung memegang tangannya, dan seketika itu juga datanglah para pendekar-pendekar yang menyelidiki hal ini juga untuk mendapatkan sebuah hadiah. Karena mereka kira bahwa wanita yang dipegang tadi adalah pelakunya, kemudian mereka pun bertarung untuk merebutkannya.
Sementara si detektif menyuruh wanita tersebut duduk bersamanya. Mereka terlihat santai menikmati minuman sambil melihat para pendekar tersebut bertarung. Datanglah seorang pendekar yang memakai jubah turut bertarung. Kemudian dia mengeluarkan jurusnya dan detektif langsung turun tangan untuk menghentikan pertarungan tersebut. Kemudian si detektif langsung menunjukkan kepada semuanya siapa sebenarnya si wanita tersebut. Melihat hal itu, mereka pun pergi. Sementara si detektif mengancam wanita tersebut untuk memberitahukannya di mana wanita tersebut berada. Ternyata wanita tersebut berada di kamar atas dan langsung keluar dari jendela. Kemudian detektif pun mengikutinya dan pada akhirnya mereka pun bertemu juga. Akan tetapi di sana detektif tak berhasil menangkapnya karena ia menggunakan jarumnya untuk mengendalikan prajurit dan akhirnya dia pun lolos lagi. Di malam harinya, si detektif pun kembali lagi dan menemui si Nyonya. Ia pun terlihat ketakutan karena tak mengetahui bahwa wanita yang detektif cari sedang berada di penginapan miliknya. Kemudian ia pun mengantar detektif ke kamar yang ditempati wanita itu. Dengan melihat-lihat, detektif pun mencoba mencari barang-barang yang bisa menjadikan petunjuk baginya. Dan tepat di bawah yang ia duduki, ternyata di sana terdapat sebuah peta. Di keesokan harinya, ia pergi menaiki kuda menuju tebing tinggi. Ia juga membawa sebuah alat yang akan ia gunakan untuk terbang menuju ke tempat yang berada di peta itu. Dengan suasana sunyi, ia kemudian perlahan-lahan berjalan menuju desa. Terlihatlah suasana yang mengerikan di mana semua orang berpandangan kosong yang sedang menyembah sebuah patung Buddha. Kemudian detektif menghampiri salah satu penduduk di sana dan menanyakan apakah ia melihat seorang gadis asing yang datang ke sini. Dengan pandangan kosong, ia pun tak menjawabnya. Seketika itu, detektif melempar koin emas agar ia mau menjawabnya. Akan tetapi, ia tak memperdulikannya dan langsung pergi begitu saja. Detektif pun mengikutinya, yang ternyata ia menuju ke dalam sebuah gua. Di sana juga terlihat semua penduduk yang datang ke gua itu dengan membawa sebuah lampion. Detektif pun kebingungan dengan semua ini. Lalu ia melepaskan pakaiannya dan menyamar menjadi seperti mereka. Tanpa diduga, ternyata ia menemukan seorang gadis yang ia cari. Terjadilah percakapan yang menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena ia mau menolong dinasti Tang dan menyelamatkan semua warga dari pengaruh sihir yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa patung-patung yang dibuat itu terbuat dari tanah yang beracun. Siapa saja yang memegangnya akan berhalusinasi. Kemudian mereka pun membuat kesepakatan bahwa si detektif harus mengambil obat penawarnya, sedangkan si gadis akan membawanya keluar dari sana. Upacara pemujaan pun dimulai. Kemudian mereka pun maju menuju patung itu. Si gadis kemudian pergi dan diikuti oleh detektif, akan tetapi ia tak berhasil. Karena ia penasaran dengan omongan si gadis tadi, akhirnya ia pun mencobanya dengan menempelkan tangannya ke patung itu. Benar saja, tangannya langsung terluka dan ia pun mulai berhalusinasi. Akhirnya ia pun ketahuan dan langsung berlari keluar. Ternyata di luar sudah ada yang bertarung, yaitu si gadis dengan para anak buahnya. Kemudian si pemakai cambuk datang dan langsung menyerang detektif. Di saat itu juga detektif pun berhasil mengambil penawar racunnya. Kemudian ia dan gadis tersebut kabur dan berhasil dikepung lagi oleh mereka. Di waktu itu juga kaki dari si gadis terkena cambukan dan akhirnya detektif dan gadis itu berhasil lolos dengan menceburkan dirinya ke dalam sebuah sungai. Di pagi harinya mereka duduk di tepi danau sambil mengobati luka si gadis. Melihat racun yang telah menyebar di tangan detektif, si gadis berniat ingin membantunya untuk menghilangkan racun tersebut. Kemudian ia mengajak detektif untuk pergi ke desanya agar racunnya itu bisa segera disembuhkan. Di perjalanan mereka terkejut karena dihadang lagi oleh wanita bercambuk dan anak buahnya. Kemudian mereka terkena cambuk yang mengakibatkan si detektif menghayal dan terjatuh pingsan. Di saat anak buahnya ingin menyerang mereka, muncullah seorang yang memakai jubah dan sebuah tongkat yang membantu dirinya. Dengan begitu, wanita bercambuk kalah dan kemudian kabur. Akhirnya detektif pun telah berada di desa si gadis.
Saat terbangun, ia pun kebingungan karena racun yang di tangannya telah sembuh. Terlihatlah detektif dan mantan Perdana Menteri yang sedang duduk. Di sana detektif kebingungan dan bertanya kepada dirinya, kenapa dia mau menolongnya. Kemudian mantan Perdana Menteri pun menjelaskannya bahwa selama beberapa tahun ini yang berada di istana bukanlah dirinya, melainkan seorang penyihir yang menyamar menjadi dirinya. Si penyihir itu awalnya datang hanya untuk menyebarkan ajaran Bodhisattva Tanah Liat di kota Chang'an. Karena ajaran itu dianggap tidak baik dan sudah terlanjur menyebar luas, akhirnya Perdana Menteri mengasih peringatan kepada si penyihir itu bahwa selama 3 hari ini ia harus segera meninggalkan kota Chang'an. Jika tidak, nyawanya akan melayang. Tetapi dia justru menyerang Perdana Menteri dan semua prajurit. Perdana Menteri pun meminta maaf atas kejadian yang menimpa dinasti saat ini. Kemudian ia bertekad akan menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan dinasti. Dia juga meminta agar si detektif mau membantunya. Akan tetapi si detektif pun menolaknya dan ia pun pergi. Si gadis itu menunggu detektif di depan pintu. Ia mengajak detektif untuk pergi ke kota Chang'an, akan tetapi ia tak mau karena di sana ia telah senang bermain dengan anak-anak. Di malam harinya terlihat si gadis yang sedang mengantarkan pakaian ke kamar si detektif. Dia pun mencoba membujuk detektif lagi agar mau ikut bersamanya ke Chang'an. Akan tetapi si detektif masih menolaknya dan ia pun pergi. Tak selang lama detektif pun pergi meninggalkan desa tersebut. Akan tetapi di perjalanan ia melihat kawanan wanita pemegang cambuk mengarah ke desa Miao. Kemudian ia pun kembali lagi dan ternyata di sana sudah terjadi pertarungan. Melihat hal itu, ia pun mencabut pedangnya dan menghabisinya satu persatu. Sedangkan Perdana Menteri terkena serangan oleh wanita bercambuk yang kemudian ditolong oleh detektif. Tapi naas saja nyawanya tak bisa diselamatkan. Di pagi harinya detektif ingin pergi ke Chang'an dan ia pun berpesan kepada seorang ibu-ibu dan anaknya bahwa jangan pernah menyimpan dendam. Di istana terlihatlah seorang Perdana Menteri palsu yang sedang membacakan panduan untuk pemujaan terhadap patung Buddha. Seluruh rakyat pun berdatangan menuju patung itu. Di sana terlihat si gadis dan detektif ikut ke dalam kerumunan itu. Tujuan mereka adalah ingin menyelamatkan semua rakyat dinasti Tang. Upacara pun dimulai. Seketika itu semua rakyat bersujud dan si pangeran memohon kepada patung itu agar negeri yang ia pimpin diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian tangannya memegang patung tersebut dan si Perdana Menteri langsung mengeluarkan sihirnya. Detektif dan si gadis itu kemudian mengeluarkan sebuah petasan yang diarahkan ke patung tersebut. Kemudian mereka berlari melewati pundak penduduk dan langsung masuk ke dalam pagar istana. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka yang disusul dengan pendekar-pendekar yang waktu itu. Karena dia terkepung dan akhirnya dia melompat ke atas merubah dirinya ke wujud aslinya. Dan seketika itu juga dia pun mengeluarkan kekuatannya yang mengakibatkan mereka berhalusinasi. Akan tetapi si detektif tak terpengaruh dengan kekuatan itu dan kemudian dia pun berlari sambil memegang pedangnya ke arah penyihir dan langsung menebas tongkatnya yang mengakibatkan ia kalah dan terjatuh. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur. Saya Mimin Setia Film 77, matur nuhun.